Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Santo. Saya dari Sangin. Baik, saya ingin bertanya dulu, hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa sakit atau nidil maaf saya. Baik ya, alhamdulillah kita bisa hadir di sini untuk mengikuti pembelajaran saya ya. Untuk materi atau topik yang akan kita bahas yaitu prinsip kerja teknologi kecerdasan artifisial generatif. Apa ini kecerdasan artifisial generatif? Ya, kita lanjut. Sebelum kita ke sana, kita ingin tahu apa AI generatif itu penting. Kenapa? Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana ChatGPT bisa menjawab? Pasti kalian asal kita pakai mau bertanya apa? Ya, lalu pernahkah juga kalian pertanyaan apa saja bisa? Pernah tidak? Kamu pernah bertanya apa dengan ChatGPT? Soal matematika? Langsung terjawab? Cara mengerjakannya atau langsung kunci jawabannya? Cara mengerjakan sama kita bisa. Terima kasih dengan adanya ChatGPT. Cuma sayangnya kalau ulangan kenapa enggak? Boleh kan dengar ini menggunakan ChatGPT? Ya, tidak boleh ya ulangan makanya. Betul ya. Jadi membantu kalian, tetapi kalian harus benar-benar mempelajarinya, ya mempelajarinya. Kalau kamu bertanya apa, kenapa jawab seperti kamu benar-benar belajar. Jadi tidak hanya asal ingin tahu jawabannya. Ya, baik itu yang pertanyaan yang mindful. Kemudian yang berikutnya penting memahami cara kerja AI agar tidak hanya menjadi pengguna pasif. Jadi kalau kita selalu menggunakan ChatGPT, menggunakan apalagi istilah ChatGPT, Meta AI, apalagi Gemini, terus ada yang lainnya, itu sebenarnya ya. Jika kalian cari di Google apa itu kecerdasan artifisial atau macam-macam AI, nanti akan dimunculkan. Kemudian setelah itu nanti kita akan bermain-main dengan ya, saja kalian harus menggunakan HP yang sudah pakai datanya ya, supaya bisa main-main di internet. Ya, terus sekarang kita akan coba memahami ya. Apa yang kita pahami yaitu prinsip kerja. Kemudian setelah itu kita akan mengaplikasi mencoba menggunakan prompt untuk membuat sesuatu ya. Berikutnya yang terakhir nanti kita akan coba merefleksikan. Nah, apa prinsip kerja AI generatif? AI generatif bekerja berdasarkan data latin, model dan probabilitas untuk menghasilkan output. Ini artinya bahasa-bahasa yang asing ya. Data latin, kumpulan informasi besar yang digunakan AI untuk belajar. Kumpulan informasi besar, apa maksudnya? Ya, ibaratnya seperti ini. Ada seorang bisa menganalogikannya, mengibaratkan di rel ini ada yang tukang servis TV. Sudah berapa tahun dia? Lama sekali. Sudah berapa yang pernah dia servis? Jawabannya apa? Banyak ya. Nah, dengan
keseringannya dia, maka apa yang terjadi? Kalau ada orang saya teruskan dia dinyalakan, terus apa yang pikirannya? Oh, ini yang susah bagian ini yang terbakar. Kenapa bisa secepat itu? Kira-kira apa? Karena iya, karena sudah sering orang menserviskan dan kerusakannya sama, sehingga dia langsung bongkar ganti hanya beberapa detik, beberapa menit bisa nyala lagi baik. Nah, itu ibaratnya data lantai. Jadi IE dilatih. Misalkan kamu bertanya sama IE tersimpan. Kalau ada yang bertanya lagi yang sama, dan cari lagi. Pertanyaannya sama. Jadi sering IE itu selain dia punya memori, punya tempat simpanan yang besar. Jadi IE itu sebenarnya seperti ini. Ibaratnya kalau dalam ruangan ini ada kucing semua, bukan saya ya, kucing semua. Tiba-tiba ini berarti IE kelas 8 ini IE. Terus isinya adalah manusia kalian ini. Kemudian yang penting, ibaratnya begitu ya. Tolong saya mau diberikan info tentang anak yang rumahnya di Bojonegoro. Padahal ini ada dari Bojonegoro ya. Ada asli mereka semuanya. Ya. Maka apa yang dijawab oleh IE? Bisa jadi maaf, bisa jadi yang dekat-dekat Bojonegoro alamatnya ya, seperti itu. Jadi data lantai itu semakin dia diberi pertanyaan, semakin dia akan mencari info di dunia maya. Jadi itu sebenarnya connect dengan internet. Jadi apa? Database data yang besar itu bisa dicarikan di internet. Kemudian model algoritma yang sekarang yang model yaitu algoritma yang memproses data dan algoritma yang memproses data itu sebenarnya dan memahami pola. Seperti tadi polanya, kalau setiap orang bertanya, setiap user menggunakan IE itu namanya pola. Pertanyaannya sama, akan merupakan pola. Berikutnya probabilitas IE memprediksi kata atau bisa berikutnya berdasarkan kemungkinan. Ya, dijawab saja. Tapi kemungkinannya besar. Baik, nanti ada pertanyaan dan kalian akan bisa menjawab dengan lebih. Pertanyaan berkisar tentang ini. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi data latte model ilustrasinya ya. Nah ini ChatGPT. Sekarang aplikasi eksperimen dengan prompt. Silakan sekarang HP-nya diambil. Ya. Coba berikan prompt sederhana, misalnya tulis puisi tentang hujan. Perhatikan juga sama ya, nanti isinya sama enggak dengan teman sebelumnya. Di ChatGPT kamu katakan, tolong saya buatkan puisi tentang hujan. Dengan teman sebelahnya sama enggak? Isinya sama, tapi promnya sama, tapi isinya bisa sama, bisa tidak. Ya, tapi judulnya apa? Judulnya sama-sama hujan.
tapi isinya beda. Jadi dia coba mengolah seperti itu. Nah sekarang kalau gambar, ya cocokkan dengan teman sebelahnya dengan prompt yang sama. Ya, misalnya apa ya? Nah, yaitu tolong buatkan gambar kucing astronot di bulan. Siapa apa ya? Kucing astronot, kucing astronot itu seperti apa? Gimana saya? Sama dengan teman sebelahnya? Beda. Luar biasanya. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang mau refleksi. Setelah mau coba sendiri, mari sebelum kesini ya kita akan coba untuk apa? Kalian akan saya beri beberapa pertanyaan. Maaf ya, ini ada sedikit trouble. Ini ya. lakone.
Nasional. Dari ya dari. Baik ya, awal pertama karena kondisinya waktunya sudah sesuai, ya. Jadi intinya ya, AI generatif itu adalah pengembangan dari AI, ya. Jadi misalnya kalian tadi mengetahui ada bagaimana cara kerja AI, ya. Kalau kita bertanya yang tidak ada dalam misalnya itu berupa ChatGPT, kamu tanya tentang video, ya kesulitan AI karena bukan tempatnya. Kalau ingin video ada AI yang berkaitan dengan video, nah seperti itu ya. Berikutnya, ya. Jadi kesimpulannya apa, anak-anak? Kesimpulannya adalah ini. Tentang data laten, yaitu AI itu juga belajar, yaitu dia melakukan data-data yang dari user yang menggunakan, sehingga dia akan tertampung, terrekam, ya. Kemudian model, dia akan menyimak model-model pertanyaan seperti itu. Kemudian probabilitas, memprediksi output, ya. Kemudian output sesuai dengan pertanyaan. Jadi semakin AI itu kan buatan manusia, semakin AI itu punya data yang lengkap, ya bagus, maka user yang menggunakan itu akan semakin semakin bagus hasilnya, ya. Outputnya akan semakin bagus. Ya, kalau AI-nya itu setengah-setengah, ya, kapasitasnya, maka juga hasilnya seperti itu. Baik, saya kira itu pertemuan kali ini.